Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online nih. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya bersama-sama ya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang stres atau bingung terkait masalah gagal bayar, terutama bagi yang baru mengalami hal ini. Buat teman-teman yang masih sebulan 2 bulan, ya mungkin masih galau-galau, saya juga berdoa untuk kalian juga. Yuk kita doakan teman-teman agar teman-teman semua diberi ketenangan hati, kemudahan dalam menghadapi masalah ini, dan kelancaran dalam menyelesaikan urusan keuangannya. Nah, bagi yang baru mengalami masalah ini, semoga mereka dapat memahami situasinya dengan pikiran yang tenang. Kita tidak ingin orang-orang baru mengalami gagal bayar menjadi semakin terpuruk dan jadi semakin stres. Jangan sampai kalian yang stres itu malah memikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Jangan sampai ya, amit-amit. Oke teman-teman, sekarang kita harus fokus pada masalah gagal bayar di pinjaman online. Inti dari semua ini adalah mental dan hati kalian. Nah, banyak yang mengatakan bahwa pinjol itu sekarang tidak perlu dibayar lagi karena sudah dilunasi. Ya, nggak tahu pakai asuransi atau apa gitu. Mungkin maksudnya adalah jika teman-teman tidak memiliki uang, maksudnya nggak punya uang sama sekali, nggak punya pekerjaan atau pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mungkin tidak perlu membayar pinjol terlebih dahulu. Intinya seperti itu. Ada pernyataan bahwa pinjol sekarang sudah dilunasi dan hal ini mungkin merujuk pada pembayaran melalui asuransi ya gitu. Nah, penting untuk dicatat bahwa beberapa pinjol besar memiliki asuransi yang dapat melunasi hutang-hutang nasabahnya jika mereka gagal bayar atau tidak mampu membayar. Nah, sebagai contoh pada layanan seperti Shopee PayLater atau Shopee Pinjam. Nah, klausul asuransi biasanya dapat ditemukan dalam syarat ketentuan atau perjanjian di awal pinjaman. Ini menyebutkan mengenai istilah asuransi dan memberikan informasi mengenai premi, syarat, dan ketentuan serta bagaimana asuransi itu akan membayar hutangnya jika nasabah mengalami kesulitan pembayaran. Nah, tapi yang penting ada syarat dan ketentuannya yang berlaku. Nah, saat menggalbaikan pinjol, penting untuk memeriksa kembali perjanjian dan syarat perjanjian pinjaman itu, terutama bagi yang berkaitan dengan asuransi. Beberapa nasabah mungkin mendapat keuntungan dari asuransi yang membayar sebagian atau seluruh hutang mereka jika mereka tidak mampu membayarnya. Nah, hal ini dapat menjadi alasan mengapa banyak pinjol mengalami gagal bayar? Karena asuransinya yang telah dilunasi mengambil peran dalam membayar hutang-hutang nasabah yang bermasalah. Tapi balik lagi, itu ada syarat dan ketentuannya. Nah, tapi mengapa mereka masih bisa bertahan? Ternyata mereka itu, pinjol-pinjol itu masih bisa mendapatkan keuntungan dari dua kemungkinan. Yang pertama, masih banyak orang yang membayar dengan membayar denda besar dan bunga yang tinggi. Nah, keuntungan pinjol itu berasal dari situ. Oke, yang selanjutnya mungkin ada asuransi yang menjadi penyelamat mereka, meskipun mereka mengalami kerugian. Nah, keuntungan yang dihasilkan mungkin akan lebih besar ya. Nah, ini sebabnya banyak pinjol yang mengalami gagal bayar. Tetapi pada akhirnya keuntungan di tahun 2002 cukup lumayan nih katanya. Saya baca beritanya seperti itu. Nah, terutama untuk pinjol-pinjol besar yang memiliki banyak masalah. Mereka melakukan subsidi silang nih. Contohnya jika ada nasabah yang awalnya berutang 1 juta rupiah dan menjadi 2 juta bunganya karena gagal bayar dalam beberapa bulan, namun kemudian membayar seluruhnya. Nah, mereka mendapat untung nih. Kalau nasabah itu panik akhirnya membayar. Nah, keuntungan ini dapat digunakan untuk menutupi utang nasabah lain yang mungkin hanya gagal bayar selama 1 bulan hanya sekitar 500.000 atau 1 juta rupiah. Ya, logikanya seperti itu. Nah, kita tidak perlu khawatir lagi ya atau bingung tentang masalah gagal bayar. Terkadang penagihan mereka terlalu agresif dan bisa menyesatkan hati kita. Namun teman-teman tidak perlu terlalu memikirkan hal itu karena mereka itu melakukan penagihan tanpa hati atau tanpa perasaan. Desanya itu pokoknya kurang ajar banget ya. Mereka mereka ini hanya mengikuti prosedur yang sudah terbiasa untuk menagih banyak orang dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang sama, template. Jadi jangan terbawa suasana dan jangan terlalu panik jika menerima ancaman atau tekanan lewat pesan WA atau telepon. Itu sebenarnya lebih menguntungkan bagi mereka, sedangkan kita yang baru pertama kali mengalami gagal bayar mungkin merasa panik sendiri ujung-ujungnya.
Dan saya harap buat teman-teman sekalian, mulai detik ini tidak perlu lagi memikirkan masalah hutang pinjol kalian. Fokuslah untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita. Ya, saya mulai menyadari dalam beberapa bulan terakhir ini bahwa memaksakan diri untuk membayar dengan uang yang kita miliki, yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok dulu, tidaklah produktif. Orang-orang yang melakukan hal ini pada akhirnya cenderung hanya untuk meminjam lagi. Ujung-ujungnya malah gali lubang tutup lubang. Teman-teman, lebih baik fokus untuk menyelesaikan masalah ini satu pinjol terlebih dahulu. Baik itu melalui negosiasi atau membayar secara bertahap. Misalnya dengan waktu sebulan atau 2 bulan, 3 bulan dengan digagal bayarin dulu deh gitu. Nah, lebih baik seperti itu daripada harus merawat pinjol ini nih dengan meminjam di tempat lain ya untuk menutupi pinjol yang sebelumnya. Nah, ini hanya akan membuat masalah utang semakin bertambah besar dan uang yang diperoleh kemungkinan besar akan habis untuk membayar bunganya saja. Jadi lebih baik ditanggung aja resikonya, terima resikonya. Karena sebenarnya resikonya tidak terlalu besar dibanding dengan masalah yang muncul jika kita bermasalah dengan banyak pinjaman online sekaligus. Selanjutnya, kita harus fokus untuk memperbaiki perekonomian dan secara perlahan memperbaiki kehidupan kita. Mulai dari awal, terutama jika belum ada pekerjaan, cari aja pekerjaan. Prioritaskan untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu. Ya, jangan terlalu khawatir dengan masalah pinjol. Meskipun sulit untuk mengalihkan penagihan pinjol atau merendahkan rasa takut, satu hal yang harus diingat adalah bahwa kita sebenarnya bisa mengendalikan kesulitan ini. Ya, terus bagaimana bang caranya? Apakah bisa kita mengendalikan permasalahan seperti ini? Cukup dengan rajin berdoa, rajinlah beribadah, khususnya bagi kalian yang muslim. Jika biasanya tidak pernah sholat ke masjid, ya cobalah untuk melakukan sholat ke masjid dan coba berdoa di sana, ya di masjid itu. Tetap tenang, perbanyak zikir, zikir pagi dan petang mungkin akan jauh lebih memantapkan hati kalian. Secara tidak langsung ya teman-teman, lama-lama akan merasakan, oh insya Allah ini adalah cobaan dari Allah. Insya Allah akan ada jalan dari keluar dan solusinya. Yang paling penting, kalian tuh setelah berusaha, yang penting saya berikhtiar. Itu yang paling utama. Jadi tidak usah takut lagi soal hal ini. Tetap tenang, insya Allah semua akan baik-baik saja. Kalau masalah utang pinjol otomatis lunas, memang ada kejadian atau faktanya ada. Tetapi memang itu sepertinya untung-untungan atau rezeki-rezeki aja gitu. Rezeki-rezekian lah. Namun, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada hal tersebut. Kita fokus aja untuk memperbaiki diri kita, ya. Itu yang nomor satu. Dan yang paling penting adalah fokus untuk memperbaiki diri aja deh. Dan itu adalah hal yang terbaik. Kita punya banyak rezeki, kita punya banyak tabungan untuk menyelesaikan masalah pinjol. Tetapi rezeki kita akan terus kita mengalir mungkin nantinya. Ya, karena rezeki dari Allah, dari Tuhan kita, gak akan tertukar. Ingatlah, ini mungkin adalah cobaan untuk kalian. Cobaan adalah bisa memantapkan kalian. Mungkin cobaan adalah bisa membuat kalian mungkin akan lebih baik nantinya. Kalau kita terlalu fokus untuk mengurusi masalah bayar hutang, utang bisa beres teman-teman ya. Tapi masih ada kesulitan lain. Lebih baik kalian fokus pada apa yang bisa mengubah hidup kalian, ya. Itu aja. Terima kasih telah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.